Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Yahweh, Beshem, Yesua, Amasya. Salam kebajikan, Rahayu. Bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang penyebab meninggal mendadak. Nah, berita meninggalnya seorang pilot Citylink tujuan Surabaya Makassar saat menerbangkan pesawat di hari Kamis pagi tanggal 21 Juli 2022 mengejutkan publik di tanah air Indonesia, ya. Karena pesawat ini sudah lepas landas tapi kemudian kembali lagi ke Bandar Juanda. Nah, pesawat rute Surabaya ini diberangkatkan sesuai jadwal pada jam 6 pagi, ya. Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, pesawat tersebut kemudian kembali mendarat di Surabaya karena pilot mengalami kondisi darurat kesehatan. Puji Tuhan, pesawat mendarat kembali dengan selamat pada jam 7 pagi di Bandar Udara Internasional Juanda dengan baik, ya, dan tidak ada korban jiwa lagi di sini. Nah, ketika mendengar atau membaca berita kematian mendadak seperti ini, maka yang sering terlintas di benak masyarakat tentunya adalah identik dengan penyakit jantung koroner, ya. Anggapan tersebut tidak terlalu tepat, ya. Tidak selalu orang meninggal mendadak disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Pandangan yang lebih tepat adalah memang kebanyakan orang yang mati mendadak adalah penderita penyakit jantung koroner. Kebanyakan, tapi tidak selalu. Nah, tahukah Anda apa saja yang bisa menyebabkan kematian mendadak selain jantung koroner? Nah, kita mau berbagi di sini, ya. Yang pertama adalah epilepsi atau AYAN. Serangan epilepsi yang kemudian berujung pada kematian disebut sudden unexpected death in epilepsy atau SUDEP. Nah, SUDEP ini biasanya ditandai dengan masalah jantung atau pernafasan. Namun pemicu sesungguhnya masih misterius, ya. Dan seringkali penyebab kematian itu bukan epilepsinya itu sendiri, tapi penyebab sekunder seperti jatuh, ya, atau sedang berkendara kemudian jatuh, ya, sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua adalah emboli paru atau gumpalan darah yang menyumbat arteri paru-paru. Gumpalan darah yang menyebabkan penyumbatan arteri paru-paru, ya. Nah, ini adalah keadaan yang dimana sebetulnya bukan hanya itu, ya, tapi bukan hanya gumpalan darah, tapi juga gumpalan-gumpalan yang lain, ya. Jadi ini sebetulnya adalah suatu keadaan darurat di mana terdapat substansi tidak larut yang masuk ke dalam pembuluh darah yang menyebabkan gangguan pada organ tubuh. Nah, yang materi tidak larut itu memang paling sering adalah gumpalan pembuluh darah, tapi bisa juga berupa emboli yang lain, itu dari aliran udara atau cairan amnion. Nah, yang ketiga adalah stroke. Jika stroke adalah gangguan aliran perdarahan otak, pada dasarnya penyebabnya ada dua, yaitu stroke karena penyumbatan atau stroke karena pecahnya pembuluh darah. Kalau lokasinya di tempat yang relatif tidak fatal, ya, dan jumlahnya atau skalanya kecil dan diberi pertolongan cepat, mungkin selamat, ya. Tapi jika stroke-nya skalanya besar dan terjadi di bagian otak yang vital untuk bernafas atau di jantung, maka hal ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Jika stroke sangat besar, itu dapat menyebabkan kerusakan luas, ya, dan otak tidak dapat bertahan jika penyebab gumpalannya ini atau penyebab perdarahannya tidak bisa ditangani dengan cepat, ya, atau kadang-kadang sudah ditangani juga nggak bisa. Tapi salah satu penyebab kematian mendadak adalah stroke. Kemudian yang keempat adalah keracunan obat-obatan. Kasus kematian karena obat biasanya disebabkan karena overdosis atau dikombinasikan secara tidak tepat, ya. Karenanya kita tidak boleh sembarangan memilih dan mengkonsumsi obat-obatan meskipun obat tersebut dijual bebas. Jadi selalu saya ingatkan, sering baca iklan kan, ya, ketika pun Anda mengkonsumsi obat bebas, di iklannya selalu dikatakan begini, jika sakit berlanjut hubungi dokter, ya, tepat gitu, ya, karena dokter akan membantu Anda mencari tahu penyebabnya apa dari penyakit Anda dan mencari solusi yang lain. Kalau enggak, nanti berisiko menyebabkan kematian mendadak akibat keracunan obat. Selain itu juga kalau Anda mencoba meresepkan obat sendiri, mencari informasi dari internet, kemudian meracik sendiri atau meramu sendiri, itu berbahaya, ya. Sebaiknya selalu Anda tanya dokter Anda jika Anda punya masalah kesehatan. Nah, beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan keracunan obat dan bisa nantinya menyebabkan meninggal mendadak, misalnya acetaminophen, kemudian acetaminophen itu obat sakit kepala, ya. Kemudian colchicine, obat asam urat,
kemudian digoxin obat jantung, kemudian clarithromycin obat antibiotik. Nah, kemudian yang kelima adalah diseksi aorta atau kondisi serius berupa robeknya lapisan dalam pembuluh aorta. Ini memang kalau sudah terjadi nggak bisa kelihatan, orang seringkali nggak merasa, tiba-tiba sudah terjadi aja, gitu ya. Nah, yang keenam adalah sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan tidur serius yang ditandai dengan sering berhentinya bernafas waktu lagi tidur. Nah, dalam dunia medis, sleep apnea ini disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan yang disebut dengan OSA, obstructive sleep apnea. Nah, ketika hal ini terjadi, maka aliran udara yang menuju paru-paru tersendat dan membuat pengidapnya terbangun secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi selama 10-60 detik, tapi dalam tahap ekstrim bisa terjadi berulang tiap 30 detik. Ya, jadi meninggal saat lagi tidur karena henti napas tiba-tiba gitu. Nah, baru kita bahas yang ketujuh adalah masalah jantung. Ya, ini memang yang paling banyak menyebabkan kematian mendadak. Masalah jantung pun pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, dan yang kedua adalah namanya sindrom Brugada. Namanya keren ya, Brugada. Nah, serangan jantung koroner adalah penyumbatan pada pembuluh darah koroner di jantung yang datangnya akut. Akut itu artinya mendadak, ya. Yang biasanya diawali dengan pembentukan kerak pada pembuluh darah, dan prosesnya ini panjang. Pembentukan keraknya itu di arteri koroner. Jadi jantung itu punya arteri yang memperdarahi jantung. Karena jantung juga butuh makan. Makanan diantar oleh darah yang mengantarkan nutrisi dan oksigen. Nah, kalau pengen tahu dari pemeriksaan lab, maka berikut adalah tanda-tanda yang mungkin harus diwaspadai karena ini berisiko menyebabkan berisiko menyebabkan kematian mendadak, karena ini merupakan tanda kemungkinan proses penyumbatan pembuluh darah koroner sudah terjadi. Nah, berikut adalah pemeriksaan labnya. Pertama adalah pemeriksaan gula darah pada penderita diabetes, tentunya Anda sudah paham. Nah, ini angkanya saya minta untuk gula darah puasa Anda selalu di bawah 100 dan HbA1c-nya di bawah 5,5. Kemudian yang kedua adalah darah tinggi atau hipertensi dengan tensi di atas 140/90, ya. Itu harus waspada, ya. Kemudian ketiga adalah kolesterol tinggi, biasanya ditandai dengan pemeriksaan kolesterol totalnya di atas 200, ya, atau LDL-nya di atas 150. Yang keempat adalah trigliserida. Trigliserida itu adalah termasuk lemak darah tapi beda dengan kolesterol. Nah, ini angkanya kalau di atas 150 mg per desiliter itu harus diwaspadai. Kemudian yang berikut adalah HSCRP, HSC reaktif protein. Ini adalah suatu pemeriksaan terhadap protein fase akut, ya, yang nilai normalnya harus di bawah 3 mg per liter. Ya, dapat berbeda tergantung standarnya, ya. Kemudian homocysteine. Homocysteine adalah sejenis asam amino yang ada dalam tubuh yang jika kadarnya terlalu tinggi bisa jadi pertanda adanya gangguan kesehatan, ya, mulai dari penyakit jantung atau stroke, ya. Nah, kadarnya adalah harus kurang di bawah 15 mikromol per liter darah. Itu pemeriksaan lab. Nah, faktor risiko yang merupakan kebiasaan yang meningkatkan risiko jantung koroner adalah satu, merokok. Karena mengandung zat-zat asap yang menyebabkan oksidasi. Anda harus tahu bahwa kolesterol ketika teroksidasi menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah terjadi walaupun kolesterolnya dalam batas normal. Nah, selain merokok juga terpapar polusi dalam aktivitas sehari-hari yang terus-menerus, yaitu misalnya pada pengendara motor atau orang yang hidup di lingkungan pabrik. Oke? Nah, kemudian faktor lingkungan sudah faktor keturunan. Faktor keturunan atau faktor genetik bisa jadi menyebabkan pembuluh darah itu mudah terbentuk kerak. Jadi memang ada orang yang dari sononya pembuluh darahnya mudah terbentuk plak. Oke, jadi tadi adalah tentang masalah jantung koroner. Sekarang yang kedua adalah sindrom Brugada. Sindrom Brugada adalah gangguan irama jantung akibat kelainan genetik. Jadi jantung itu kalau berdenyut itu seperti ini, ya, duk 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 duk, kayak salah dari bawah, duk 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 gitu, ya. Jadi punya irama jantung itu, ya. Jadi bukan irama dangdut gitu, ya, deng 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 gitu, bukan, ya. Dia punya irama sendiri. Tapi kalau iramanya terganggu, itu bisa menyebabkan masalah, ya. Kenapa? Karena berarti ada masalah pada kelistrikan jantung. Jadi seperti korslet lah. Jadi kalau misalnya korslet ini bisa menyebabkan
jantungnya berhenti mendadak gitu karena listriknya nggak sinkron. Nah, jika orang pengen tahu sindrom Brugada ya nggak bisa gitu ya. Saya sindrom Brugada atau enggak ya tidak. Mungkin Anda harus konsultasi dulu dengan dokter jantung kalau ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan adanya risiko sindrom Brugada. Nah, balik lagi ke masalah kematian. Kata kuncinya gini, untuk mencegah kematian mendadak tentunya adalah kata kuncinya pencegahan. Nah, ketika terjadi kematian mendadak, maka orang yang berotoritas mengetahui penyebabnya adalah dokter spesialis forensik. Jadi, ketika orang meninggal mendadak, bilang, oh serangan jantung, nggak selalu. Ya, nggak selalu. Tadi kita sudah bahas ada 6 faktor yang di luar penyakit jantung yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Ya, yang jelas semua orang meninggal pasti jantungnya berhenti, kan begitu. Nah, tapi sekali lagi, untuk mencegah kematian mendadak datang terlalu dini, kata kuncinya adalah menjalankan pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Dan saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya jika Anda berada di usia 40 tahun ke atas dan atau sudah pernah periksa dan tahu Anda punya masalah yang kita sebutkan tadi, ya. Atau Anda sedang menjalankan pola hidup yang tidak sehat dan Anda tahu Anda sedang kondisinya dalam menjalankan pola hidup tidak sehat, ya. Jangan sampai kejadian dulu baru Anda periksa. Biasanya kalau kejadian dulu baru periksa itu resikonya nggak enak gitu ya. Nah, sebagai penutup saya ingatkan bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Bersama saya, Dr. Faidan Lumbantorwan, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat.